Awalnya tuh 2021 tuh kita cuman rekaman ludruk Mas, jadi lewat radio gitu rekaman disiarin gitu. Oh, rekaman Udah, aja. Bisa. Bisa. Ada. Ludruk tapi suara bisa. Iya, Bisa. Kalau orang-orang itu pasti mikirnya, oh acting itu semuanya sama gitu. Padahal Iya. beda. Di acting film, acting teater maupun acting ludruk itu juga beda. Orang kalau misal udah terbiasa di teater gitu, terus habis itu disuruh tampil ludruk, bakal kaget. Kenapa? Di ludruk itu kebanyakan improve. Kalau di ludruk itu katanya Pak Sutris itu semuanya anggap teman, semuanya tuh Semuanya sama-sama belajar di sini gitu Oke, katanya. Kalau dan orang-orang warna budaya sendiri terbuka untuk masyarakat umum atau anak-anak yang mau belajar soal ludruk, terbuka banget buat mereka datang ke Warna Budaya di Pagesangan, di Balai Kelurahan Pagesangan. Oke. Hai Tribuners, selamat datang di acara Cakap Sana, Cakap Sini. Dan bersama saya Iqbal Koresi di Studio Jatim Network. Dan hari ini saya kedatangan salah dua sosok anak muda yang barusan berhasil membuat sebuah event pagelaran ludruk pemuda menyala. Yang di situ itu nggak didatangi oleh hanya orang-orang tua, tapi justru malah 70% anak-anak muda ya, benar nggak sih? Iya, benar. Ya, bersama kita di depan, bersama saya di depan, Mas Ferdi dan Mbak Riana. Saya dulu ke kamera. Hai. Oke. Oh ya, sebelum masuk ke pertanyaan, Riana dan Ferdi ini pernah diundang juga loh untuk tampil ludruk di Balai Pemuda, benar kan? Iya, Benar. benar. Di Balai Pemuda ya? Di Balai Budayanya. Di Balai Budayanya. Iya. Diundang sama pemerintah kota, Pemkot. Iya, Iya. benar. Oke. Dan anyway, selamat buat event pemuda menyalanya. Aku nonton di YouTube. Aku nonton di YouTube-nya Iqbal Koresi ya. Iya. Tadi aku dengerin interview kalian. Dan kalau boleh tahu, event pementasan ludruk ini itu pemuda menyala kan judulnya. Iya, Itu benar. singkatan nggak sih? Singkatannya apa itu kalau boleh tahu? Kemarin singkatannya itu pementasan ludruk guna melestarikan budaya di kalangan anak muda gitu. Oh, makanya yang disasar itu adalah anak-anak muda. Benar. Promonya lewat sosial media atau offline? Promonya lewat sosial media juga gitu. Oh ya, untuk nyasar anak-anak muda itu juga. Iya. Dan alhamdulillah berhasil. Benar. Oke, selamat ya anyway. Iya. Oke, out of pemuda menyala. Awal mula kok kalian bisa kecemplung di dunia ludruk ini gimana sih? Oke, itu mau dijelasin Mas Ferdi apa? Oh ya boleh Mas Ferdi. Jadi kita itu di kampus itu ada UKM dan kebetulan kita ikut UKM tersebut Oke, Masnya ini kuliah di mana? di Universitas Bhayangkara Surabaya. Universitas Bhayangkara Surabaya. Dan ketika kita masuk di situ itu ada festival. Festival, oke. Festival dan kita diajak sama Mas Topik juga namanya untuk Mas main main ludruk di festival tersebut. Oke. Dan akhirnya sering diajak, akhirnya keterusan sampai kita dikenalin oleh ke ludruk warna budaya. Ludruk warna budaya. Ludruk warna budaya ini apa, Mas? Itu kayak sebuah organisasi ya di Ya, ludruk itu kelurahan. kan biasanya ya Mas ya. Ludruk itu kayak Masnya tahu reok jaranan itu kan punya Yeah. persorangan kan gitu. Oh, persorangan atau komunitas gitu ya? Ludruk itu juga sebenarnya sama kayak gitu. Oh, ada? Iya, ludruk itu pasti punyanya persorangan gitu. Oh, Nah, I tapi see. ludruk Oke, warna budaya ini beda dari yang lain karena ludruk warna budaya ini berada di bawah naungan kelurahan, khususnya LPMK-nya. Di bawah LPMK diketuai oleh Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Halo Bang Bambang. Nah, jadi kita awal mulai itu kan karena masuk di organisasi UPIM Ubara. UPIM Ubara. UKM ya itu kan? Iya, UKM dari UKM. Universitas Bhayangkara Surabaya yang tiap tahunnya ngadain festival. Kebetulan waktu itu di tahun 2021 ya. Pak? 2021. 2021 itu tema festivalnya Wong Jawa Ilang Jawa nih. Oh, Wong Jawa ilang Jawa nih. Ha-ha. Artinya berarti orang Jawa Jawa. hilang budaya Jawanya Oh gitu. iya. Oh, makanya kalian ngangkatnya ludruk itu tadi. Iya. Ya. Jadi ada Oke. penampilan ludruk, kita awalnya dilatih sama pihak ludruknya Ludruk mana? Angkasa itu. Ludruk Angkasa kalau nggak salah Ludruk punyanya Angkasa. RRI ya itu. Oke. Terus habis itu kita
dari sana keterusan diajak buat main lagi di Ludruk Warna Budaya. Itu awal pertama kita main cerita Ludruk itu Brandal Lukojoyo. Brandal Lukojoyo. Iya. Itu kalian penampil atau kru atau Nampil. Oh, penampil. Iya. Langsung penampil. Iya, Benar. langsung. Pemeran utama, pemeran pengganti, pemeran set pemeran. Saya waktu kan itu ceritanya cerita Sunan Kalijaga kalau tahu. Sunan Kalijaga, Iya, oke. ceritanya Sunan Kalijaga. Saya jadi ibunya Sunan Kalijaga. Ibunya. Ini pemeran utamanya. Oh, ini pemeran Iya, utama. Brandal Lukojoyo. Jadi dia Brandal adiknya Apa? Brandal Lukojoyo. Adiknya Brandal Kamu Lukojoyo. apa Jayanya waktu itu? Iya, Jakanya. Jaya ya? Jaya. Jaya, dia Jaya. yang Jaya. Heeh. Oke, jadi itu kali pertama kalian tampil dan langsung jadi pemeran utama. Iya. Benar. Itu tahun 2000 2021. 2021 berarti kalian 2022, sorry. 2022 Iya, berarti waktu- kalian ini udah berapa lama sih di dunia ludruk? Kalian kan dari awal masuk sampai kemarin Pemuda Menyala. Tapi Pemuda Menyala kalian nggak tampil kan? Iya, nggak tampil. Kalian kenapa nggak tampil kemarin? Karena saya ketua pelaksananya. Ketua pelaksananya. Kak Riana ini ketua pelaksananya. Mas Ferdi Saya koordinator perlengkapannya. koordinatornya. Jadi nggak bisa tampil ya. Iya. Karena nanti mungkin fokusnya kepecah. Iya. Jadi kalian ini udah berapa lama lah di dunia ludruk? Sudah Dari Dari- 2021. kurang lebih 3 tahun ya. Iya, 3 tahun. Heeh, 2022 2 itu? tahun. Iya, heeh. Dua- Dari 2021. 2021 mulainya. Oh, 2021 udah mulainya. Awalnya tuh 2021 tuh kita cuma rekaman ludruk, Mas. Jadi lewat radio gitu, rekaman disiarin gitu. Oh, rekaman Udah, aja. heeh. Bisa. Bisa. Ada. Ludruk tapi suara bisa. Iya, bisa. Wah, saya sangat tertinggal sekali dengan informasi ini. Iya, Masnya kurang pergaulan di anak muda Iya, gitu ya. mungkin. Makanya itu, saya aja sendiri nggak tahu. Apalagi mungkin sebagian anak muda yang di zaman sekarang kan tontonannya mungkin drakor atau lagunya K-pop, ya kan kayak gitu. Oke, untuk prestasi kalian di dunia ludruk selama berapa? 3 tahun tadi ya kurang lebih ya. Betul. Prestasi kalian yang menurut kalian paling membanggakan, mulai dari Mas Ferdi dulu. Kalau aku yang tadi diundang ke Balai Budaya itu tadi, Oh, diundang ke Balai Budaya itu prestasi yang sangat membanggakan Iya. karena sangat jarang sekali ludruk itu diundang ke Balai Budaya. Oh, ini undangan ya kalian? Iya, bukan undangan. bukan bayar gitu. Bukan, langsung Kita yang diundang dibayar. secara langsung. Oh, Iya. kalian yang dibayar. Oh ya, bisa nggak sih kita misal punya persorangan ludruk untuk tampil ke Balai Budaya itu nggak sembarangan kan Nggak soalnya? sembarangan. Oh, makanya kalian sebagai undangan. Jadi kalau nggak salah waktu itu, ini kalau nggak salah ya disclaimer, karena saya juga dengarnya dari ketua ludruknya bilang kalau waktu itu program dari pemerintah Kota Surabayanya buat ngundang acara-acara buat tampil di Balai Budaya waktu itu. Jadi ada jaranan, ada ludruk-ludruk dari komunitas ludruk yang lainnya. Nah, kebetulan ludruk warna budaya itu juga diundang di sana. Nah, kita yang awalnya iseng-iseng main ludruk, kita sekarang juga jadi bagian dari keluarga ludruk warna budaya juga Oke. gitu. Yang awalnya iseng-iseng, terus tiba-tiba masuk jadi keluarga, langsung tampil di Balai Budaya. Balai Budaya yang diundang sama pemerintah Kota Iya. Surabaya. Keren. Waktu itu tuh pertama kali tampil itu kita nampilin cerita Sarip Tambak Oso waktu Iya. di Balai Budaya. Sarip tambah Oso waktu di Balai Budaya. Itu latihannya berapa lama itu? Mepet Itu banget sih mepet itu. banget karena gini. Mepet banget. Iya, waktu itu hampir barengan. Jadi misal minggu Iya. depan ini penampilan di Balai Budaya. Nah, minggu depannya lagi itu ulang tahunnya bukan ulang tahun. Waktu itu kalau nggak salah acara bersih desa atau apa gitu di Pagesangan. Jadi ada acara 2 dan itu 2 cerita yang berbeda. Nah, awalnya kita cuma latihan buat yang di Pagesangan itu aja. Itu cerita Suromenggolo. Langit Ah, Langit Mendung Bumi Ponorogo, sorry. Ponorogo ya. Nah, setelah itu tiba-tiba Pak Bambang dikabari kalau kita diundang main di Balai Budaya dan itu bukan kita aja ya sama kru Ya, warna satu budaya. Nah, itu kita dilatih buat latihan skrip yang lain yaitu Sarip Tambak Oso itu. Bentar, satu-satu nih. Jadi kalian ini waktu itu disuruh sebenarnya rencana latihan itu untuk tampil di kelurahannya, Iya. di tempat kalian. Iya, Itu lalu tiba-tiba hamin seminggu 2 minggu, nggak sampai seminggu. nggak sampai seminggu, hamin beberapa hari, Iya. kalian dapat undangan dari pemerintah kota untuk tampil di Balai Budaya. Iya, betul. Ceritanya 2 ini beda. Beda. Beda.
Wow, kok bisa? Karena Mas, bedanya itu gini. Kalau orang-orang itu pasti mikirnya, oh acting itu semuanya sama gitu. Padahal Iya. beda. Di acting film, acting teater maupun acting ludruk itu juga beda. Orang kalau misal udah terbiasa di teater gitu, terus habis itu disuruh tampil ludruk, bakal kaget. Kenapa? Di ludruk itu kebanyakan improve-nya bukan dari naskahnya, itu bukan pakai dialog gitu. Oke. Dia tuh pakai cuman dikasih tahu misal ya, kamu sebagai engtai gitu ya. Oke, oke. Yang kemarin itu ya. engtai itu berangkat ke sekolah nanti ketemu preman gitu, misal kayak Oke. gitu. Ketemu preman itu dialognya seperti apa itu kita nggak ngerti, nggak Oh, dikasih iya. tahu, jadi kita harus mikir gimana gitu, jadi sesuai improve-nya kita gitu. Wow. Lumayan tricky ya, susah. Jadi Betul. cuma dikasih poinnya. Ha-ha. Ini kamu berangkat ke sini ketemu sama si ini, dialognya apa? Ya udah, Ya udah, udah bebas gitu aja. iya terserah kita gimana ngelolanya, pinter-pinternya kita. Oke, berarti memang nggak sembarangan orang juga ya. Dan berarti itu prestasi yang bener kata Mas Ferdi, prestasi yang lumayan membanggakan kan, disuruh Iya. tampil di Balai Budaya dengan ludruk yang sekompleks ini ternyata. Iya, Jujur, aku nggak tahu sama sekali soal ludruk. Aku nggak paham. Makanya ini aku baru tahu kalau ternyata ludruk beda sama teater. Iya, Actingnya juga beda sama film. beda Bang. Beda banget. Nah, oke, balik lagi ke Pagesangan. Yang acara di Pagesangan dengan cerita yang berbeda tadi, itu kalian tampil latihannya berapa lama? Kalau yang di Pagesangan Suromenggolo itu 2 bulan. 2 bulan. Oh, 2 bulan. Iya, jadi yang SARP itu benar-benar dadak gitu, Mas, dadakan itu. Yang di Pagesangan 2 bulan. Heeh. Tampil sukses. Iya, Yang alhamdulillah. Balai Budaya latihan berapa hari? 3? 4 hari? 4 mungkin ya? 4 hari. Iya, 4 Berarti hari. setiap hari latihan gitu ya? Enggak sih. Enggak juga. 2 4 kali, hari. 2 kali 2 latihan. kali itu latihan. 4 hari 4 hari jatah latihan. Latihan cuma 2 hari. Iya, 2 kali. 2 harinya kemana ini? 2 harinya Persiapan. orang-orang persiapan. Oke, oke, oke. Lumayan susah ya. Banget, Mas. Selain itu, selain setelah di Balai Budaya, kalian sempat tampil ludruk lagi nggak? Selain ini, selain warna budaya deh, kalian kan udah terlanjur nyemplung nih, ya, masa cuma ikut satu komunitas. Kalian pernah nggak ikut tempat ludruk lain? Ya anggaplah tetap komunitas ludruk warna budaya, tapi kalian ikut tampil di ludruk lain. Kalian sebagai undangan, pernah atau enggak? Kalau aku sih nggak pernah ya Mas. Aku Oke. cuman di Ludruk Warna Budaya, cuman Kak Riana itu pernah main di Ludruknya siapa? Luntas. Luntas Oh, iya. ludruk luntas. Oh enggak, aku enggak main itu. Jadi waktu itu kayak kolaborasi gitu sih Mas. Ulang tahun salah satu bank gitu, ngadain penampilan, dan itu mungkin ada pihak dari Warna Budaya, juga ada pihak dari Luntas. Luntas ini ludruk modernnya Surabaya gitu, arek-arek Surabaya gitu, dan itu Oke. lebih modern ceritanya, lucu-lucu juga gitu. Nah, dari situ judulnya apa ya kemarin tuh, Tuyul pokoknya, tentang Tuyul. tuyul. Iya. Judulnya Tuyul. Iya, heeh. Sesimpel itu Tuyul. Iya tuyul kalau Iya nggak sih. salah gitu. Gitu Tuyul. aja. Iya. Oke, saya percaya sih. Oke, anggap saja benar. Iya. Oke. Oke, tips buat anak-anak muda, buat Tribuners muda ini yang nonton. Mungkin tertarik sama ludruk tapi dia takut kayak nanti susah, nanti gak dikasih dialog, nanti gak diajarin, nanti waktu tampil dikata-katain. Itu tipsnya buat Tribuners muda ini apa? Buat yang mau join. Mas Ferdi dulu boleh. Kalau aku sih cuman ya kalau ada kesempatan ya ikut-ikut aja karena di sana itu benar-benar orangnya itu ngayomi banget Mhm. dan ketika salah pun mereka bakal ngajari dan ngasih saran. Oke, nggak dibentak gitu kan? Enggak akan. Ini bohong atau enggak ini? Enggak, ini jujur enggak, Beneran kan? Iya, beneran. Oke. Jadi kalau misalkan kamu nol benar-benar nol nggak bisa acting, nggak bisa ngapa-ngapain, kamu bakal diajari terus-terusan, bakal dikasih saran. Kasih saran terus yang masukan. Oke, untuk Mbak Bariana tipsnya untuk teman-teman muda, Tribuners muda. Kalau tips ya, mungkin gini sih. Kalau dari pengalamanku, aku tuh dulu waktu masuk ke dunia di Ludruk Warna Budaya Pagesangan itu kan kebanyakan pemainnya itu yang usianya udah usia matang, 40 tahun Oke, ke atas gitu ya yang kan. sepuh gitu ya. Enggak dong, Oh, enggak enggak sepuh sepuh juga. banget kita. Itu 40 tahun ke atas, dan itu pasti untuk anak seumuran kita, waktu itu saya masih 18 tahun, itu pasti karena gap umurnya jauh sungkan gitu kan. Oh iya. Nah, caranya ngadepin itu ya udah kayak biasa aja, jangan, karena waktu itu saya pasangannya kan waktu saya jadi ibunya Sunan Kalijaga Iya, waktu itu tadi.
pasangan saya itu bapak-bapak umur 40 tahunan ke atas. Jadi pasti kan kayak agak canggung gitu. Nanti dilihat istrinya apalagi gitu kan. Iya sih. Nah, itu. Saya juga sungkan sih. Makanya Saya itu. bapak-bapak 40 tahun, pasangan saya 20 tahun. Nah, itu kurangin kayak gitu tuh. Wes pokoknya kalau di Ludruk itu katanya Pak Sutris itu semuanya anggap teman, semuanya tuh Semuanya. sama-sama belajar di sini gitu Oke, katanya. Kalau dan orang-orang warna budaya sendiri terbuka untuk masyarakat umum atau anak-anak yang mau belajar soal Ludruk, terbuka banget buat mereka datang ke warna budaya di Pagesangan, di Balai Kelurahan Pagesangan. Oke, di gitu. Balai Kelurahan Pagesangan. Pagesangan. Kalau mau join bisa nggak selain dari kuliah, kan kalian dari UKM kan, dari kampus, terus mungkin dari sekolah-sekolah. Kalau misal ini udah terlanjur lulus sekolah nih Kak, aku tapi kayak tertarik banget sama Ludruk habis lihat Pemuda Menyala kemarin. Itu gimana? Bisa atau enggak? Oh, bisa banget. Oh, bisa? Bisa banget, Mas. Terbuka itu soalnya warna budaya itu dari anak-anak sekolah juga. Terus ini kemarin itu aku lupa ya nama komunitasnya, Oke, cuman iya. mereka ini kumpulan anak kuliah tapi ada juga yang udah lulus buat mereka jadi fokusnya buat ngembangin pelestarian budaya di Surabaya kayak gitu-gitu. Oke, Itu berarti selain kuliah juga boleh ya. Selain kuliah atau selain anak sekolah yang udah lulus bisa join. Langsung datang aja berarti. iya langsung ya enggak langsung datang ya Iya kayak sih. dihubungi dulu. Oh iya, gitu, dihubungi janjian dulu. dulu kan. Datang balai desanya kok kosong Kok gitu. kuncian gitu. Kuncian, ternyata hari libur gitu. Oke. Satu lagi nih. Kalian kan waktu awal hitungannya kecemplung lah ya. Nggak sengaja masuk ke Ludruk lah ya. Iya. Kalau gini, orang kecemplung kan kalau bahasa bisa keluar. Ini kenapa kalian nggak mau keluar? Apa yang bikin kalian kayaknya ini asik deh, aku join terus lah. Apa yang bikin kalian bisa tetap bertahan di Ludruk ini? Mas Ferdi dulu deh. Tatap. Gak apa Mas. Aku bisa bertahan di Ludruk ini karena yang pertama orang-orangnya Oke. yang membuat nyaman, dan juga untuk bisa cari pengalaman juga di dunia Ludruk ini dan belajar juga tentang budaya Jawa. Oke, melestarikan berarti Mas Ferdi ya. Melestarikan budaya Jawa kan juga banyak toh. Iya. Jadi kita juga sambil belajar di sana biar ya nggak nol banget lah tentang budaya-budaya Jawa ini. Oke, itu Mbak Riana, kenapa kok masih mau bertahan di Ludruk ini? Kecemplung nggak keluar-keluar gitu ya. Iya, kecemplung nggak Soalnya keluar. udah mendelep Mas. Oh, udah mendelep, tenggelam. Nggak bisa ditolong. Iya, Tenggelamnya enggak. di samudra ternyata. Dari kecil sih aku sebenarnya. Dari kecil itu kakekku itu suka banget nonton Ludruk. Kan dulu tuh pakai kaset ini loh Oke. yang VCD. gini. Iya, ini menarik Enggak, nih. yang Berarti dari duluan. kecil ya? Iya, dari kecil itu sama Kung, aku nyebutnya sama Kungku itu Iya. dikasih tahu ini loh Ludruk gitu. Waktu kecil aku ngiranya Ludruk udah nggak ada. Nah terus habis itu waktu kuliah tiba-tiba diajak main Ludruk, ya siapa yang nolak gitu kan? Iya, karena udah suka dari Iya kecil. bener. Ini Dan Kongnya Kak Riana ini pemain juga atau hanya penikmat. oh penikmat juga? Oh Iya. berarti Mbak Riana ini masa kecilnya memang sering diajak Kong untuk nonton Ludruk itu tadi. Nggak Ludruk aja, wayang dan lain-lain. Wayang, gitu. ya Pokoknya seni kebudayaan Jawa. Iya. Akhirnya suka dan ketika diajak ya why not gitu ya. Iya, why not? Kenapa kacang? Gitu. Why not? Ya kenapa nolak ya? Oke. Iya. Berarti kalau Mbak Riana memang dari kecil. Mas Ferdi ini tadi ingin pengembangan. Iya, pengembangan budaya Jawanya sih. Oke, untuk melestarikan budaya juga ya. Mungkin terakhir ada pesan nggak buat Tribuners muda? Itu tadi kan tips kalau mau masuk. Ini Iya. sekarang pesan buat Tribuners muda yang mau join. Kayak masih ragu. Kamu dulu. Aku panjang soalnya. Apa aku kamar mandi dulu boleh? Boleh. Enggak, jangan dong. Apa Lanjut. tadi kesan Pesan untuk Tribuners muda yang masih ragu-ragu buat join untuk mau ikut Ludruk tapi lagi-lagi dia masih takut, dia nggak bisa acting. Pesannya apa? pesannya adalah kalian kalau mau ikut Ludruk itu ya benar tadi langsung hubungin aja, dan di sana benar-benar diajari. Kalaupun kalian pada nggak mau untuk langsung acting atau langsung terjun di lapangan, nggak apa-apa. Kalian bisa tanya-tanya dulu ke orang-orang gimana nih cara mainnya, ataupun kalian nonton dulu lah. Kayak tadi yang ada event Pemuda Menyala kayak gitu-gitu. Oke. Kalian bisa ngeliat dulu itu gimana. Oke, itu pesan dari Mas Ferdi. Sekarang untuk Mbak Riana, boleh minta nomor WA nggak Mbak? Gak boleh. Satu WA. Kok gitu? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Pacarnya ya? Maaf Iya. ya. Oke, untuk Mbak Riana, pesannya untuk Tribuners muda yang mau join. Oke.
Jadi kalau pesan dari aku ya, jangan malu buat ngelestariin budaya sendiri, jangan kemakan gengsi dan nganggep harga budaya kita tuh nggak ada harganya gitu. Soalnya beberapa kali aku diceritain sama orang-orang ludruk itu agak miris, Mas. Jadi Kenapa itu? ada sebuah universitas yang ngundang ludruk, Ludruk. ya, ngundang ludruk. Iya. Universitas Eh, X lah. di saat yang sama, Oke. universitas tersebut juga ngundang sebuah artis papan atas juga. Oke. Di artis papan atas, ludruk ini kan banyak ya orangnya Oke. orang banyak. Artis papan atas itu cuma satu orang, ya kan, Ya. penyanyi gitu. Penyanyi artis papan atas terkenal berarti ini ya. Fee-nya sekitar yang artis papan atas itu fee-nya sekitar 30 juta. 30 juta. Tapi Yang yang ludruk? ludruk cuma dikasih 7 juta. Dan itu dibagi orang banyak gitu. Jadi kayak orang-orang ludruk itu kayak bukannya kita ini apa sih, ngeludruk buat cari uang juga, tapi masa sih budaya itu dipandang serendah ini gitu loh gitu. Iya. Kalau bisa itu kita sebagai anak muda itu harus ngerti dan menghargai para seniman-seniman yang ada gitu, khususnya kesenian daerah. Jadi kita benar-benar jangan sampai lah kita menuju Indonesia emas 2045 besok Iya. itu kita udah hilang budayanya. Giliran nanti budayanya diklaim sama negara sebelah, nanti kita marah-marah karena tapi kita sendiri nggak pernah ada kontribusi buat ngelestariin budaya itu sendiri gitu. Jangan Bagus sampai. banget pesannya. Merinding loh gue barusan. Oh ya? Ini mau lihat apa? Merinding ya. Merinding saya, Mas. Iya ya, intinya gitulah. Kita sebagai anak muda itu jangan gengsi untuk mengakui budaya kita. Karena ya jujur aku sendiri taunya itu ludruk ya buat orang tua-tua. Anak muda mana ada yang mau nonton ludruk? Jarang banget kan. Tapi seru kan Mas ludruk? Kemarin aku nonton di YouTube. Seru banget. Nonton di YouTube tapi sementara. Mungkin kan nanti nextnya kalau Kak Riana atau Kak Ferdi ada lagi, saya datang nonton lagi di YouTube. Mungkin Mas Iqbal mau mau jadi pemainnya ludruk kan, nggak apa-apa. Sekalian melestarikan budaya Mas, gimana Mas? Itu apa ya? Iya. Mungkin nanti Iya, suatu saat. Tapi iya. jujur, aku sama kayak pemuda yang lain yang mungkin masih takut. Makanya aku butuh tips dari kalian tadi. Ternyata ya datang aja. Asik-asik kok ya orangnya ya. Oke, nanti minta nomor WA-nya ya. Untuk masuk ke saya aja. Gak apa Mbak Riana aja. Salah saya. Mbak Riana aja, oke. Anyway, makasih buat Kak Riana dan Kak Ferdi yang telah nyempetin waktunya untuk datang di Tribun Jatim Network. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih buat kalian semua Tribuners muda atau Tribuners siapapun yang nonton dari awal video sampai akhir. Sampai jumpa di Cakap Sana Cakap Sini selanjutnya. Dadah. See you, dadah.